Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Hairunisa dari program studi psikologi dengan NIM C02123199. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi baik itu pada pria dan juga pada wanita. Yang pertama, apa sih sistem reproduksi itu? Nah, sistem reproduksi merupakan kumpulan dari organ eksternal dan juga organ internal yang bekerja sama untuk menghasilkan keturunan. Yang pertama yaitu sistem reproduksi pada pria. Sistem reproduksi pada pria terbagi menjadi dua bagian, yaitu organ internal atau organ bagian dalam dan organ eksternal atau organ bagian luar. Nah, organ eksternal pada sistem reproduksi pria yang pertama yaitu penis dan juga skrotum. Penis berfungsi sebagai alat pembuangan sisa metabolisme dan sebagai alat bantu pada saat reproduksi. Sedangkan skrotum berfungsi untuk membungkus testis dan menjaga suhu dari testis. Sedangkan organ internal pada sistem reproduksi pria yang pertama yaitu testis, yang berfungsi untuk memproduksi sperma dan juga hormon testosteron. Yang kedua yaitu saluran kelamin yang berfungsi untuk menyalurkan sperma dari testis keluar tubuh melalui penis. Saluran kelamin ini terbagi menjadi 4, yaitu saluran ejakulasi, vas deferens, epididymis, dan juga uretra. Yang ketiga yaitu kelenjar kelamin. Kelenjar kelamin berfungsi untuk menambahkan cairan kelamin untuk mempertahankan hidup dan juga gerak sperma. Kelenjar kelamin ini terbagi menjadi 3, yaitu vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan juga kelenjar Cooper. Nah, itu tadi mengenai sistem reproduksi pada pria. Lalu sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi pada wanita sama seperti pada pria terbagi menjadi 2, yaitu organ internal atau organ bagian dalam dan juga organ eksternal atau organ bagian luar. Organ eksternal pada wanita yaitu vulva yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam vagina dan labium. Labium terbagi menjadi 2, yaitu labium mayora yang berfungsi untuk melindungi alat kelamin bagian dalam dan tempat tumbuhnya rambut kelamin. Sedangkan labium minora yang berfungsi sebagai saluran pembawa urin keluar tubuh. Organ internal pada sistem reproduksi wanita yang pertama yaitu ovarium yang berfungsi untuk memproduksi ovum serta menghasilkan hormon seperti hormon estrogen dan juga progesteron. Yang kedua yaitu tuba falopi yang berfungsi sebagai tempat fertilisasi atau tempat pembuahan. Yang ketiga uterus yang berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Dan yang terakhir yaitu vagina yang berfungsi sebagai saluran keluarnya bayi dan menerima penis saat kopulasi. Nah, lalu saya akan menjelaskan mengenai proses pembentukan sel kelamin atau yang biasa dinamakan dengan gametogenesis. Nah, gametogenesis ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu spermatogenesis atau proses pembentukan sel kelamin pada pria dan juga oogenesis atau proses pembentukan sel kelamin pada wanita. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai spermatogenesis. Spermatogenesis ini berlangsung pada saat masa puberitas dan terjadi di testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Yang pertama pada tahapan spermatogenesis yaitu tahapan penggandaan. Nah, di tahap ini sel primordial mengalami pembelahan mitosis secara berulang-ulang membentuk spermatogonium yang bersifat diploid. Lalu spermatogonium ini akan berkembang menjadi spermatosit primer yang bersifat diploid. Di tahap ini yaitu tahap pertumbuhan. Nah, spermatosit primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 menghasilkan 2 buah spermatosit sekunder yang bersifat haploid. Spermatosit sekunder ini akan mengalami meiosis 2 yang menghasilkan 4 buah spermatid. Di tahap ini yaitu tahap pematangan. Spermatid ini nanti akan mengalami pematangan menjadi sperma yang biasa dinamakan dengan spermiasi. Spermiasi ini biasa dipengaruhi oleh hormon testosteron. Nah, itu tadi mengenai tahapan spermatogenesis. Lalu tahapan oogenesis. Nah, oogenesis ini berlangsung saat dalam kandungan dan terjadi di ovarium.
Oogenesis terbagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap penggandaan. Nah, di tahap penggandaan terjadi pada ovarium janin saat masih di dalam kandungan. Pada tahap ini, sel primordial mengalami pembelahan mitosis membentuk oogonium yang bersifat diploid. Lalu di tahap kedua yaitu tahap pertumbuhan. Nah, di tahap ini terjadi pada ovarium bayi. Di sini oogonium membelah secara mitosis membentuk oosit primer yang bersifat diploid. Lalu di sini oosit primer akan berada dalam keadaan norman atau istirahat sampai anak perempuan mengalami pubertas. Lalu di tahap ketiga yaitu tahap pematangan. Tahap ini terjadi pada saat masa pubertas. Pada tahap ini oosit primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 dan menghasilkan oosit sekunder yang bertubuh besar dan badan polar 1 yang bertubuh kecil. Pada tahap ini, oosit sekunder berhenti mengalami pembuahan saat terjadi ovulasi. Pembelahan dilanjutkan pada setelah sel telur mengalami fertilisasi. Nah, pada pembelahan ini, oosit sekunder akan menghasilkan ootit yang bersifat haploid dan badan polar 2 yang bersifat haploid. Ootit akan berdiferensiasi menjadi ovum, sedangkan badan polar 2 akan mengalami degenerisasi atau mati. Sekian dari penjelasan saya mengenai sistem reproduksi baik pada itu wanita maupun pada pria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.